Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel Bruni Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Namun sebelumnya, kalian akan dikenalkan dengan jenis-jenis bilangan. Namun sebelum menyaksikan, jangan lupa selalu jaga kebersihan dan kesehatan supaya terhindar dari penyakit. Dan jangan lupa sahabat, tekan like dan subscribe di channel ini untuk melihat tayangan-tayangan selanjutnya. Yuk, kita saksikan saja. Sahabat Bruni Education, yuk kita mengenal jenis-jenis bilangan. Yang pertama adalah bilangan asli, terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan cacah. Termasuk di dalamnya adalah bilangan asli, ditambahkan 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Selanjutnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat ini terdiri dari bilangan asli dan bilangan cacah serta bilangan negatifnya. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah beserta negatifnya. Selain itu, ada juga bilangan rasional. Bilangan rasional ini nanti kita pelajari juga, yaitu pecahan atau desimal yang bisa dirubah ke pecahan. Contohnya pecahan 1/2 kita bisa ubah menjadi pecahan desimal, yaitu 0,5. Kemudian ada pecahan 3/4, kita ubah desimalnya menjadi 0,75. Dan termasuk di dalamnya adalah bilangan akar. Contoh, akar 4 adalah 2. Jadi yang habis diakarkan. Kemudian contoh berikutnya adalah akar 9, yaitu 3. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan bilangan irasional, yaitu bilangan desimal yang nantinya tidak berujung. Di belakang komanya ada banyak sekali. Contohnya adalah pecahan 1/7. Itu jika diubah menjadi bentuk desimal adalah 0,1428571 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan pi. Bilangan pi desimalnya itu tidak hanya 3,14 tetapi 3,14285714285 dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah bilangan akar. Contoh di sini adalah akar 7. Akar 7 bila kita ubah ke bentuk desimal maka tidak berujung. Hasilnya adalah 2,6456751 dan seterusnya. Nah, sahabat Bruni Education, ini tadi termasuk bilangan real atau dilambangkan dengan R. Jadi bilangan real itu atau bilangan nyata terdiri dari bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Sahabat Bruni Education, nanti yang akan kita pelajari adalah bilangan bulat. Baiklah, sebelum menuju ke bilangan bulat, selanjutnya kalian akan Ibu ajak mengenal jenis-jenis bilangan. Sahabat Bruni Education, dari penjelasan tadi kita bisa ambil kesimpulan tentang jenis-jenis bilangan. Yang pertama, bilangan asli atau natural number, terdiri dari bilangan 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada bilangan cacah atau whole number, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan asli ditambah dengan 0. Selanjutnya, bilangan bulat, terdiri dari bilangan cacah ditambah dengan bilangan negatifnya. Contohnya, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya.
Berikutnya ada bilangan rasional, yaitu semua bilangan bulat ditambah pecahan dan desimal yang bisa diubah kembali ke pecahan. Berikutnya ada bilangan irasional, terdiri dari desimal yang tidak berujung dan bilangan akar yang tidak bisa keluar dari akar. Nah, sahabat Bruni Education, semua bilangan di atas termasuk bilangan real. Sahabat Bruni Education, berikutnya adalah operasi hitung. Kita sudah mengenal operasi hitung dari sejak kelas 1. Yang pertama adalah penjumlahan, lalu pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Identitas dari penjumlahan dan pengurangan adalah 0. Jadi, bilangan apa saja yang ditambah atau dikurang 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Identitas yang kedua adalah dari perkalian dan pembagian adalah 1. Bilangan apa saja yang dikali atau dibagi 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran posisi, yaitu A kali B sama dengan B kali A, atau A tambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2, atau 2 tambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Sifat berikutnya adalah asosiatif atau pengelompokan bilangan. Dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contohnya adalah seperti ini. Dalam kurung dulu 2 ditambah 3 ditambah 4. Bisa dirubah menjadi 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Atau di dalam kurung 2 kali 3 kalikan 4. Sama dengan 2 kali dalam kurung 3 kali 4. Sifat yang ketiga yaitu distributif atau penyebaran. A kali dalam kurung B ditambah C didistribusikan menjadi A kali B ditambah A kali C. Contohnya adalah 2 kali di dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan penyebarannya dalam kurung 2 kali 3 ditambah dalam kurung 2 kali 4. Berikutnya adalah kebalikan dari distributif, yaitu A kali B ditambah A kali C. Lalu kita ubah menjadi A kali B ditambah C. Kita letakkan di dalam kurung. Contohnya, dalam kurung 2 kali 3 ditambah dalam kurung kembali 2 kali 4 sama dengan kita ubah 2 kali dalam kurung 3 ditambah 4. Ini semua adalah sifat-sifat operasi hitung yang sering kita gunakan sehari-hari dalam operasi hitung matematika. Sahabat Bruni Education, selanjutnya kita akan membuat garis bilangan. Yang pertama adalah kita buat garis lurus dulu. Kemudian tentukan titik-titiknya sejumlah yang diperlukan dengan jarak setiap titiknya sama. Lalu tuliskan angkanya. Dimulai dari titik tengah, kita buat titik 0 sebagai bilangan cacah. Lalu ke arah kanan ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Yang menuju arah kanan ini kita sebut sebagai bilangan bulat positif. Kemudian ke arah kiri ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Ini disebut sebagai bilangan bulat negatif. Nah, garis bilangan ini disebut juga garis bilangan horizontal. Sahabat, selanjutnya kita buat garis bilangan yang kedua.
Seperti tadi, kita buat garis lurus, tapi posisi tegak. Kemudian tentukan titik-titiknya secukupnya atau seperlunya saja. Dan buat bilangannya, dimulai dari titik 0, berada di tengah sebagai bilangan cacah. Kemudian yang ke arah atas sebagai bilangan bulat positif, dan yang ke arah bawah sebagai bilangan bulat negatif. Sahabat Runi Education, ini yang disebut sebagai garis bilangan vertikal. Lalu garis bilangan itu sendiri apa ya? Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus, di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan real, dan setiap bilangan real menunjukkan pada titik yang berjarak sama. Jadi setiap bilangan real ini merujuk pada satu titik yang jaraknya sama. Bagaimana? Sudah paham sahabat Runi Education? Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Yang pertama, operasi penjumlahan, yaitu menghadap pada arah tetap. Operasi pengurangan berbalik arah. Tanda positif adalah maju dan tanda negatif itu mundur. Latihan soal yang pertama, yaitu 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik-titik. Jika kita gambarkan dengan garis bilangan, langkah pertama 9 adalah maju 9 langkah dari titik 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langkah kedua ditambah artinya menghadap arah yang tetap. Langkah ketiga negatif 6 artinya mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya ada di positif 3. Latihan berikutnya, negatif 8 ditambah 4 sama dengan titik-titik-titik. Kita gambarkan. Langkah pertama, mundur 8 langkah dari titik 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah kedua, ditambah, artinya menghadap arah yang tetap. 4, itu maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Dan hasilnya ada di negatif 4. Latihan berikutnya, negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan titik-titik. Kita gambarkan dengan garis bilangan. Langkah pertama, negatif 7, artinya mundur 7 langkah dari titik 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah, artinya tetap menghadap arah yang tetap. Dan negatif 3 itu mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Hasilnya adalah negatif 10. Selanjutnya, 4 dikurang dalam kurung negatif 5 sama dengan titik-titik-titik. Kita gambarkan dengan garis bilangan. Langkah pertama adalah maju 4 langkah dari titik 0. 1, 2, 3, 4. Kemudian dikurang, artinya berbalik arah. Dan negatif 5 artinya mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan hasilnya adalah di titik 9. Soal berikutnya adalah negatif 7 dikurang 3 sama dengan titik-titik. Kita gambarkan dengan garis bilangan. Langkah pertama negatif 7, mundur 7 langkah dari titik 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikurang artinya berbalik arah. Dan 3, maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Dan sampailah di titik negatif 10. Hai. Bagaimana sahabat Runi Education untuk pembelajaran kali ini? Semoga menyenangkan ya. Nah, dari pembelajaran tadi, kalian diharapkan untuk memperbanyak membaca dan berlatih secara mandiri.
Kalau ada yang merasa kesulitan, silakan tanyakan pada guru masing-masing. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.